Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kemurahan Tuhan besar bagi kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, Kaulah Tuhan mulia mengatasi. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan mulia mengatasi
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu, besar setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur padamu Yesus Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami muliakan. Kudus, kudus namamu Tuhan, kuduslah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menghampiri tahta hadirat-Mu. Tuhan, mari Engkau layakkan kehidupan kami. Kuduskan kami agar kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ingin menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami tak habis-habisnya kami rasakan. Selalu baru setiap hari. Kami rasakan begitu manisnya Tuhan memelihara kehidupan kami. Kalau kami ada sungguh oleh karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bersuka cita di dalam Engkau ketika kami memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puja. Biarlah Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Tuhan urapi kami semua. Tuhan urapi pelayan-Mu, Tuhan urapi semua jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sama-sama boleh merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang pimpin, sertai dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap tinggal berdiri. Kita nyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Layaklah kita untuk memuji, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Kita dipenuhi dengan sukacita ketika jiwa kita ini bebas, hati kita ini penuh dengan ucapan syukur ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya tiap-tiap pribadi kita mengalami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Walaupun kita tidak saksikan, tetapi dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, kita bisa saksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain pun diberkati. Puji Tuhan, kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Kita perlu firman itu setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita, karena firman itulah yang menjadi kekuatan yang menopang kehidupan kita. Haleluya. Yang dapat beri hidup hanya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Yang dapat beri hidup hanya yang tidak baik kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya. Dialah Tuhanku, yang dapat beri hidup hanya Tuhan. Yang dapat beri hidup hanya yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya. Dialah Tuhanku, yang dapat beri hidup. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya. Dialah Tuhan. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Angkat orang berdosa dan jadikan sempurna.
Tuhan. Sehingga dalam pelayanan hamba masing-masing dipakai oleh Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena mempersilahkan kami terus berbicara dan berkarya. Sehingga setiap kami yang hadir pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba dan urapi kami semua yang Tuhan, dan menyerahkan waktu ini Allah di bawah pimpinan Allah Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita dapat kumpul kembali di tempat ini. Saya juga pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya sampai saat ini masih menikmati anugerah Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini telah mengizinkan saya untuk kita pada sore menjelang malam hari ini bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Markus pasal yang ke-12 ayatnya 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai ayatnya ke-44. Saya ulangi kembali, Markus 12 ayat 41 sampai ayatnya ke-44. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Puji Tuhan. Pada sore menjelang malam hari ini, firman Tuhan kita yang akan kita pelajari berjudul atau bertema persembahan yang terbaik. Jadi sedikit perkenalan diri, saya Yeremia Sinaga, pengerja di gereja GPD Ketapang. Puji Tuhan saya sudah 3 tahun ada di Ketapang. Nanti saya di Januari akan menuju sekolah Alkitab BJ kembali untuk kelas 2, melanjutkan studi saya. Jadi selama itu saya juga memikirkan sesuatu sebelum saya masuk kelas 2 ini apa ya, kayak tema-tema dalam hidup saya ini. Jadi kayak ya, kalau saya udah kelas 2 ini, saya benar-benar harus lebih sungguh dalam saya mengiring Yesus. Jadi kebetulan minggu lalu ya saya manggil Kak Susi ya. Dia bilang, "Kamu nanti melayani." Oh ya udah, saya pikiran kayak sekalian untuk memotivasi saya untuk masuk kelas 2 itu berjudul itu persembahan yang terbaik. Puji Tuhan, kita pasti di sini rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik. Amin. Jadi kata persembahan ini bukan lagi hal yang asing bagi kita, karena kata persembahan ini sudah menjadi sebuah praktek yang cukup lama. Pasti kita dari kecil, dari kita sekolah minggu, kita sudah diajarkan untuk memberikan persembahan. Bahkan di perjanjian lama ini yang jaraknya sudah berapa ribu tahun juga sudah ada kata persembahan, seperti yang kita telah baca tadi dalam perikop itu. Orang kaya memberikan persembahan, janda memberikan persembahan. Bahkan kalau kita belajar lagi dari perjanjian lama, itu sudah ada juga kata persembahan. Dari bagaimana
bangsa Israel mereka memberikan persembahan yang mungkin tidak seperti saat ini memberikan uang atau apapun, tapi mereka memberikan persembahan mereka dengan membakar korban, yaitu kambing, sapi, domba. Bahkan jauh lagi itu sebelum ada bangsa Israel, yaitu Kain dan Habel, itu sudah ada kata persembahan. Mereka mempersembahkan dari hasil bumi, yaitu dari ternak mereka, dari perkebunan mereka. Jadi sebenarnya kata persembahan ini sudah sangat lama. Jadi seharusnya kita sudah tahu, tapi masih banyak yang tidak mengerti apa itu kata persembahan sesungguhnya. Jadi di sini saya akan membagi beberapa poin, yaitu 4 poin tentang persembahan. Yang pertama adalah persembahan tidak harus dalam bentuk uang. Persembahan tidak harus dalam bentuk uang. Banyak orang berpikir bahwa persembahan itu memang harus uang, ada bentuk nyatanya gitu yang diberikan. Maka dari itu juga banyak gereja-gereja saat ini menyediakan kantong-kantong persembahan, tempat-tempat persembahan untuk diberikan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, di Perjanjian Baru itu memberikan persembahan itu tidak dalam bentuk uang, Bapak Ibu Saudara, tapi dalam bentuk ternak mereka, hasil perkebunan mereka. Bahkan di beberapa desa juga masih ada yang sering kalau mereka ke gereja itu mereka bawa timun, bawa ubi, atau ada yang bawa kain mereka seekor. Nah, jadi tidak ada patokan kalau kasih persembahan itu jangan memang harus duit, harus bentuknya uang, enggak saudara Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau kita mungkin tidak memiliki uang yang lebih untuk kita persembahkan. Lalu ada juga di Roma 12, di Perjanjian Baru di Roma 12, ayat yang pertama, Roma 12 ayat yang pertama, saya akan bacakan, Bapak Ibu silakan perhatikan Alkitabnya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini tidak ada mengatakan persembahanmu adalah uang. Tidak, di sini adalah persembahanmu adalah tubuhmu. Kalau kata tubuh, persembahan tubuh bagi bangsa Israel itu sudah hal biasa, karena mereka memang mempersembahkan korban tubuh, yaitu seperti yang saya sudah juga bilang tadi, kambing, sapi, merpati sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi ya kita tahu Alkitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Maksud dari Rasul Paulus di sini adalah tubuh itu bukan tubuh seperti binatang itu yang dipersembahkan bangsa Israel, tetapi tubuh kita sendiri. Ini yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mempersembahkan tubuh kita itu mencakup segala aspek, yaitu baik waktu kita, tenaga kita, maupun pikiran kita, bahkan talenta kita ataupun bakat kita. Apa yang kita bisa lakukan itu yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kita. Jadi ada sebuah cerita di sebuah pelayanan. Jadi ada hamba Tuhan menyampaikan tentang pelayanan. Jadi selesai ibadah, ada seorang ibu tergerak untuk melayani. Lalu dia mendatangi hamba Tuhan ini. Dia bertanya, Pak Pendeta, saya tertegur dengan firman Tuhan. Jadi saya rindu, saya mau melayani Tuhan. Tapi saya bingung, Bapak Pendeta. Saya kalau nyanyi itu, jangankan nyanyi Pak Pendeta, saya ngomong aja udah males. Saya mau main musik, saya nggak bisa, nggak ngerti nada Pak Pendeta. Saya banyak kekurangannya. Saya bingung, tapi saya rindu untuk melayani Tuhan. Lalu Pak Pendetanya menjawab begini, Ibu bisa tersenyum nggak? Bisa kan Pendeta? Lalu kenapa Pak? Ya, jadi Ibu minggu depan, hari Minggu datang pagi-pagi. Kita kan ibadah jam 9. Ibu nanti datang jam 8. Nanti Ibu langsung berdiri di depan. Jadi setiap ada jemaat Tuhan yang datang, Ibu berikan senyuman yang terbaik Ibu.
Ibu berikan salam yang terbaik dari ibu. Lalu besoknya hari Minggu kemudian dia datang saudara. Dia bukan datang jam 8, dia datang jam 7. Dia udah ready di gereja, dia siap menyambut setiap jemaat-jemaat yang datang. Jadi setiap ada jemaat yang datang, puji Tuhan, selamat hari Minggu, puji Tuhan, selamat beribadah. Dan Bapak Ibu Saudara, itu juga sudah namanya persembahan. Amin. Jadi baiklah kita dalam hidup kita juga dalam kerinduan untuk melayani Tuhan, dalam bentuk untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apapun itu yang kita bisa lakukan. Kalau di tempat, ya puji Tuhan, orang tua saya itu seorang hamba Tuhan ya, yang ada di Pekanbaru, di Riau lebih tepatnya, Pekanbaru. Itu kalau pemudanya setelah selesai ibadah itu mereka yang bersih-bersihkan gereja. Mereka selesai ibadah lalu mereka langsung ambil sapu, mereka ambil pungki, mereka yang bersihkan gereja. Dan itu juga sudah sebuah persembahan Bapak Ibu. Jadi memberikan persembahan itu tidak harus dalam bentuk uang. Apa yang kita kerjakan untuk sebuah pelayanan, apa yang bisa kita perbuat untuk sebuah pelayanan, itu juga sudah namanya persembahan. Dan itu Tuhan nilai, Tuhan perhitungkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang kedua adalah persembahan yang besar belum tentu baik, dan persembahan yang kecil belum tentu buruk. Di Markus, kembali kita buka Alkitab kita di Markus yang ke-12. Ayat 41 dan 42. Markus 12 ayatnya yang 41 dan 42. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Orang kaya memberikan dengan jumlah yang besar, namun janda itu memberikan dengan jumlah yang kecil. Namun di sini yang kalau kita baca di ayat ke-44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi walaupun seorang janda yang memberikan 2 peser ya. Jadi kalau saya pelajarin 2 peser itu, 1 duit itu dulu adalah mata uang paling kecil pada saat itu. Jadi kalau sekarang mata uang paling kecil kita itu 100 perak ya, yang masih laku ya, 100 perak. Jadi itu kalau dia kasih 2 peser berarti dia cuma kasih 200 perak Bapak Ibu. Ya kalau dari segi manusia, kalau kita dari segi jumlah ya apa sih 200 perak? Bisa beli apa sih? Paling bisa beli permen. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan di sini, Tuhan malah memuji yang 2 perak ini, yang 200 perak ini, Bapak Ibu. Kenapa? Memang kalau dari segi jumlah, seorang janda ini memberikan persembahan yang sangat sedikit ya. Yang seperti saya sudah bilang juga tadi, seperti tidak ada lah artinya 200 perak. Bahkan kalau kalau bahkan kayak bayar parkir aja nggak cukup 200 perak. Mau apa-apa juga susah 200 perak. Palingan cuma beli permen juga cukup beli 1 doang dapat. Tetapi seorang janda ini yang menjadi mengapa Yesus saat itu memuji janda ini, karena dia memberikan seluruhnya apa yang dia punya. Bahkan di ayat 44 itu, di ayat yang di kata terakhir, yaitu seluruh nafkahnya, Bapak Ibu. Jadi kalau terjemahan lain itu mengatakan seluruh hidupnya dia berikan. Jadi di sini yang dapat kita pelajari bahwa memberikan persembahan itu juga bukan tentang seberapa besar atau seberapa kecilnya, tetapi bagaimana kita mau berkorban kepada Tuhan, bagaimana kita mau seberapa tulus kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan.
Percuma kita memberikan banyak, memberikan yang berlimpah. Mungkin saya ibaratkan kita berikan 1 juta persembahan kita, ataupun 2 juta, tetapi kita nggak ikhlas, tetapi kita memberikannya dengan tidak sungguh-sungguh. Saya mau bilang itu akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Itu bukan menjadi hal yang berarti di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau apa yang kita berikan, baik kecil besarnya itu, kita berikan dengan hati yang memang rindu untuk mau berkorban. Bukan, saya kasih persembahan banyak biar saya diberkati banyak. Saya berikan persembahan yang banyak nanti biar hidup saya lebih baik. Saya kasih persembahan yang banyak agar hidup saya itu tidak ada masalahnya. Tidak, Bapak Ibu. Kita kasih persembahan karena kita tahu bahwa setiap apa yang kita berikan itu pun seberapa besarnya juga yang kita berikan, bahkan 5 juta, 10 juta, sebanyak apapun persembahan kita, sebenarnya itu tetap kecil di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau bilang, karena apa? Karena toh semuanya yang ada dari hidup kita ini, apa yang kita miliki, semuanya itu toh dari pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Keberadaan kita, bahkan pekerjaan kita, apa yang kita miliki, keluarga kita, bahkan kita bisa bernapas sampai saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Jadi kalau kita memberikan apapun itu kepada Tuhan, jangan pernah berpikir, saya sudah berikan yang terbaik, saya sudah berikan yang paling besar di antara jemaat yang lain, saya sudah paling hebat nih memberikan. Tidak, Bapak Ibu, bahwa setiap persembahan kita itu sebenarnya tidak ada yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Tetapi maka dari itu Tuhan mau melihat bagaimana hati kita, kesungguhan hati kita ketika kita memberikan persembahan kita, ketika kita mau melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, nggak benar-benar tidak. Apakah kita melayani Tuhan biar dilihat orang lain, saya dimelayani, lihat saya WL nih, yang lain cuma duduk, saya di depan di perhati. Tidak, Bapak Ibu. Baiklah kita ketika kita memberikan persembahan kita ataupun pelayanan kita lakukan dengan hati yang mau rela untuk berkorban, ataupun hati yang tulus hanya untuk pekerjaan Tuhan atau kemuliaan Tuhan saja. Amin. Lalu di poin yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah persembahan itu penting dan Tuhan memperhatikannya. Kembali saya akan bacakan di ayat 41 itu. Di sini saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jadi Tuhan tidak memperhatikan hanya apa yang kita berikan saja, Bapak Ibu, tapi Tuhan juga memperhatikan kita yang memberi persembahan tersebut. Jadi di ayat di Lukas pasal yang ke-21, Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 dan 2. Lukas pasal 21 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi di sini Yesus memperhatikan setiap orang yang datang pada saat itu ke bait Allah untuk memberikan persembahan. Jadi dia memperhatikan orang kaya, orang miskin, baik itu siapapun. Itu Yesus memperhatikannya. Jadi di sini yang Tuhan perhatikan bukan tentang persembahan kita saja, tetapi tentang orang yang memberikan persembahan saja, itu juga Tuhan perhatikan. Memberikan persembahan ini
juga sebuah perintah yang Tuhan telah perintahkan kepada di perjanjian lama. Tuhan memperintahkan bangsa Israel untuk memberikan persembahan. Jadi sangat penting bagaimana kita ketika kita datang kepada Tuhan itu, ketika kita ingin memberikan persembahan kita itu, kita dalam keadaan yang baik. Jadi jangan sesekali kita datang ke tempat peribadahan atau beribadah ke gereja, kita datang dalam keadaan yang sedang tidak baik. Dalam artian bahwa dalam hidup kita ini, dalam hati kita masih menyimpan beberapa kebencian mungkin, ataupun masih ada dendam kepada orang, ataupun masih ada akar pahit kepada orang. Jadi kalau kita dalam keadaan sedang akar pahit, sedang membenci orang, terus datang beribadah, terus kita memberikan persembahan, percayalah Bapak Ibu, persembahan kita itu tidak akan diterima Tuhan. Mungkin dia akan masuk di kotak persembahan, tetapi di hadapan Tuhan itu tidak menjadi hal yang berarti, atau bisa dibilang itu sia-sia. Karena apa? Seperti poin yang kedua, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan itu, baiklah kita dengan hati yang benar, dengan hati yang baik, agar setiap persembahan kita itu tidak menjadi sia-sia, tetapi seperti janda tersebut, persembahan kita itu dipuji ataupun diindahkan oleh Tuhan. Pastinya kita mau setiap persembahan kita ini bukan menjadi sia-sia, benar bukan? Tetapi setiap apa yang kita berikan, bahkan ketika kita datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu bukan hal yang menjadi sia-sia, tetapi itu menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sebuah berbau harum di hadapan Tuhan. Penyembahan kita, persembahan kita diterima Tuhan. Amin. Lalu ketika kita juga memberikan persembahan, jangan pernah berpikir untuk memberikan kayak apa ya, hitung-hitungan lah. Jadi saya ada sebuah cerita ini, ada seorang adik, seorang anak kecil melihat ibunya memberikan gaji kepada asisten rumah tangganya. Katanya ibunya memberikan gaji kepada asistennya karena asistennya sudah namanya asisten rumah tangga, sudah bersih-bersih rumah lah, sudah melakukan pekerjaan rumah. Lalu si anak kecil ini dia cemburu, dia marah. Kenapa hanya bibi aja yang dikasih? Saya kan udah juga kerja. Lalu kemudian dia mengambil sebuah kertas, dia tulis, saya tidak terima dengan perlakuan mama yang pilih kasih kepada bibi. Saya juga sudah bekerja, jadi mama juga harus memberikan saya gaji. Lalu ditulis poin-poinnya. Yang pertama, saya jaga adik harus dibayar 10.000. Saya sudah bantu bibi cuci piring harus dibayar 5.000. Lalu poin ketiga, saya sudah bantu bersih-bersih sapu harus dibayar 7.000. Yang paling sulit, saya sudah lipat kain harus dibayar 15.000 dan lain sebagainya. Lalu ketika dia lihat mamanya sedang mau makan, dia lipat kertasnya, lalu dia selipkan di bawah piring mamanya. Lalu ketika mamanya mau makan, dia lihat kok ada kertas. Dia baca, anak kecil ini sambil di balik pintu dia perhatikan. Terus mamanya ketika baca itu, mamanya ini sedikit sedih ya, kayak mau menangis. Terus anak kecil, mama harus tahu rasa, sekarang mama sudah ngerti kan. Terus besoknya kemudian ibu ini menulis kembali kertas balasan seorang anak kecil ini. Lalu isi dari kertas tersebut, jadi adik juga harus tahu ketika mama mengandung kamu selama 9 bulan itu biayanya 10 juta. Jadi dibalas mamanya, ketika belanja susu kamu habis 1 juta, ketika belanja untuk mainan kamu habis 5 juta, untuk uang sekolah kamu habis 7 juta. Lalu saat anak kecil ini baca, kemudian dia menangis kembali. Kenapa? Ternyata
ibunya lebih banyak berkorban kepada dia daripada apa yang dia lakukan. Jadi alangkah tidak benar jika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau memberikan persembahan kita hitung-hitungan kepada Tuhan. Kayaknya kalau segini saya berikan terlalu banyak deh. Kalau saya memberikan segini kayaknya sudah terlalu banyak, ini terlalu banyak. Tidak, itu sungguh tidak benar Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali bahwa keberadaan kita, apa yang kita miliki, hidup kita, itu semua karena Tuhan. Bahkan hal yang paling terbesar yang Tuhan berikan adalah sebuah keselamatan secara gratis yang diberikan kepada kita. Jadi apapun yang kita berikan Bapak Ibu, sebesar apapun itu, saya ulangi kembali, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan sudah mengorbankan anaknya kepada kita. Untuk apa? Untuk menggantikan kita di kayu salib. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dijatuhkan hukuman, kita yang melakukan pelanggaran, kita yang berdosa, kita yang sebenarnya berbohong, kita yang melakukan kekejian. Tetapi apa? Yesus yang disalibkan. Lalu ketika kita datang kepada Tuhan, kita hitung-hitungan. Kita, masa saya beri segini? Kayaknya banyak banget deh. Ini sudah terlalu banyak. Tidak Bapak Ibu, itu sudah suatu hal yang tidak benar. Baiklah kita datang kepada Tuhan, apa yang memang kita mampu berikan yang terbaik, itulah yang kita berikan. Tanpa berpikir, biar diberkati Tuhan, atau apapun itu. Bahkan paling parah memang kalau kita sudah hitung-hitungan kepada Tuhan. Itu memang, bagaimana ya? Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Apalagi napas kita, kesehatan kita itu semuanya hanya dari Tuhan saja. Kita mau memberikan yang terbaik, amin. Tanpa berpikir, amin. Tanpa hitung-hitungan, amin. Puji Tuhan. Lalu yang poin keempat yang dapat kita pelajarin adalah persembahan apapun tidak akan Tuhan terima kalau orangnya tidak beriman atau dalam hidup yang jahat. Jadi maksud di sini hidup jahat adalah kita memberikan persembahan kita dari hal yang tidak benar. Contohnya apa? Kita kasih persembahan tapi menang dari togel. Ada yang tahu togel? Dari ini lotre yang ilegal Bapak Ibu. Ataupun kita kasih persembahan dari hasil menang judi online. Ada di sini yang judi online? Tentunya tidak ada, bukan? Lalu kita mungkin memberikan persembahan dari nipu orang, ataupun kita memberikan persembahan dari mencuri. Seberapa besar pun itu kita berikan ketika itu tidak dengan hasil yang benar, Tuhan tidak akan menilainya Bapak Ibu. Itu tetap akan menjadi, bukannya malah Tuhan puji ya, Tuhan malah merasa jijik dengan persembahan yang kita berikan tersebut. Kita bisa buka kitab kita di Amsal 15. Amsal 15 ayat yang ke-8. Amsal 15 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenalnya. Jadi kalau kehidupan kita sudah tidak benar, bahkan cara kita memberikan persembahan hasil dari yang tidak benar, itu menjadi sebuah kejijikan. Jangan berharap dari Tuhan akan memberkati kita. Jangan berharap kita akan semakin dipulihkan Tuhan ataupun semakin diberkati Tuhan. Tuhan malah jijik dengan persembahan kita. Oke, mungkin persembahan kita memang besar. Lalu persembahan kita, mungkin hamba Tuhan yang kita berikan persembahannya tidak tahu, tidak mengenal tentang dari mana uang ini. Tetapi kan Tuhan tahu Bapak Ibu. Bagaimana, dari mana yang kita dapat, bagaimana caranya bisa ada uang ini, Tuhan tahu Bapak Ibu. Jadi, ini besar nih, ini bisa bantu pelayanan. Mungkin ya niat kita baik ya, bantu pelayanan. Mungkin niat kita baik biar pelayanan semakin bertumbuh.
Bapak Ibu. Tetapi kalau caranya juga tidak benar, itu tetap menjadi sebuah kekejian di hadapan Tuhan, sebuah hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Baiklah, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, bahkan dengan persembahan yang benar, walaupun sedikit mungkin, kecil mungkin, tetapi kalau itu memang dengan jerih payah kita, dengan kerja keras kita, dengan cara yang jujur, percayalah, itu yang diindahkan Tuhan, itu yang dipuji Tuhan, seperti Tuhan memuji persembahan seorang janda tersebut. Amin. Amin. Jadi lalu saat kita juga datang dalam peribadahan itu, ya kita di sini adalah saya berdosa, Bapak Ibu berdosa, semua orang berdosa. Lalu saat kita juga datang beribadah, di situ juga saat kita untuk memohon ampun ya. Untuk datang beribadah itu bukan datang beribadah hanya duduk, diam, lalu pulang. Kayak melakukan rutinitas, ya karena memang saya Kristen, saya hari Minggu harus datang ke gereja. Tidak. Jadi kita datang beribadah, kita datang menyembah Tuhan, kita juga datang untuk memohon ampun kepada Tuhan. Biar apa Bapak Ibu? Agar kehidupan kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana persembahan kita mau berkenan kalau hidup kita sendiri tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jadi dalam peribadahan kita, baiklah kita mau datang memohon ampun, mengaku dosa kita kepada Tuhan, bahkan minta ampun. Kadang kita nggak mengerti ya, kadang tanpa kita sadari kita ngomong ini ternyata udah berdosa. Tanpa kita sadari kita melakukan ini, kita sudah berdosa. Jadi kalau kita datang seperti ini hari Minggu, datang beribadah ke gereja, kita selain kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita juga datang untuk memohon ampun. Biar apa? Agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Seperti saya sudah tadi bilang beberapa kali ya, agar peribadahan kita itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Kita kalau datang dalam keadaan berdosa terus kita menyembah Tuhan tanpa kita tahu apa yang kita salahkan, terus kita merasa baik-baik saja, ya itu sama saja kosong Bapak Ibu. Jadi apa yang kita berikan itu menjadi sia-sia. Baiklah kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, lalu memohon ampun agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang kita berikan itu persembahan dengan jerih lelah kita, dengan hasil yang kita lakukan dengan jujur. Percaya Bapak Ibu bahwa semua yang kita kerjakan saat itu juga menjadi hal yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memperhitungkannya. Tuhan akan memuji persembahan kita, Tuhan akan mengindahkan persembahan kita. Puji Tuhan, sampai di sini saja kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Angkat pujian kita yang berkata, bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Haleluya. Haleluya. Bahwa selain yang terbaik
bahwa selainnya kami mau bawa yang terbaik Tuhan sebagai sebagai korban kami baik hidup kami Tuhan, baik berkat yang kau berikan kepada kami Bapa. Haleluya. Tiada apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya, kesehatan kita, berkat-berkat kita, pekerjaan kita, talenta kita, bakat kita, semuanya itu dari Tuhan Bapak Ibu. Baiklah itu juga kita berikan kembali kepada Tuhan sebagai persembahan kita, tanpa kita memikirkan kepentingan kita, tanpa kita berhitung-hitungan kepada Tuhan, tetapi kita biarlah memberikan itu dengan sebuah hati, dengan hati yang benar, hati yang mau berkorban kepada Tuhan. Agar apa? Agar hidup kita pun diberkati Tuhan Bapak Ibu. Agar hidup kita semakin dipulihkan tiap hari, semakin diberkati. Pekerjaan kita, usaha kita, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita menjadi berkat. Bahkan persembahan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, itu menjadi bukan hal yang sia-sia, tetapi hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang baik di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan pernah bahwa selain yang terbaik. Amin. Tanpanya ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan terjadi. Sekali lagi katakan tangan pernah bawa. Tangan pernah bawa. Yang dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah yang maju ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah setiap persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan.
Karena Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami juga mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memberikan hidup kami untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kami diteguhkan lagi kembali lewat kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami mempersembahkan seluruh hidup kami, apa yang kami miliki Tuhan. Untuk Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami layak untuk mempersembahkan itu kepada Engkau. Adalah hidup kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Saudara Pendeta Yeremia Sinaga yang sudah melayani kami pada saat ini Tuhan. Tuhan kenal kehidupannya, apa yang menjadi rencananya, masa depannya dalam pelayanan. Biarlah Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami semua yang sudah ada pada saat ini Tuhan, hadir dalam rumah-Mu Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan pelihara jemaat-jemaat-Mu. Biarlah sukacita dari Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, kami berdoa kepadamu, Engkau menjamah mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat melewati semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.